Oke, saudara sekalian yang terkasih, mari kita belajar sesuatu yang sifatnya mungkin tidak diperhatikan orang, yaitu belajar memanfaatkan sampah supaya bisa menjadi berkah. Salah satu cara untuk memanfaatkan sampah supaya menjadi berkah ialah dengan cara menggabungkan budidaya pengelolaan sampah dengan binatang yang disebut dengan black soldier fly. Ada binatang maggot yang kemampuannya untuk mengurai sampah boleh dikatakan sangat bagus. Selain dari nanti memberikan manfaat kepada penyelamatan lingkungan, kita juga melihat potensi ekonomi yang cukup bagus dari binatang ini. Dan juga kita bisa menciptakan pakan ternak yang cukup sehat. Kita bisa mempunyai binatang-binatang yang biasa kita konsumsi seperti ikan, berbagai macam jenis ikan, unggas, yang biasanya kalau lewat peternakan-peternakan besar tidak terlepas dari unsur makanan-makanan yang bersifat kimiawi. Tapi dengan diberikan makanan dari binatang yang organik ini, kita bisa mendapatkan menu makanan yang lebih sehat. Binatang yang kita konsumsi, daging-daging binatang, unggas maupun ikan, itu bisa menjadikan kita memperoleh makanan yang lebih enak, lebih lezat, dan lebih sehat. Ayo kita belajar dari sampah bersama dengan saudara-saudari kita komunitas BSF di Indonesia. Kita kembangkan supaya kita bisa ambil bagian di dalam pengelolaan sampah yang sudah dimulai diperhatikan oleh pemerintah kita. Pengelolaan sampah bisa menjadikan uang untuk pemasukan kita tiap bulan dengan cara manfaatkan sampah dengan bantuan binatang yang bernama BSF, Black Soldier Fly. BSF berupa lalat hitam yang bisa mengurai sampah menjadi belatung. Belatungnya kita proses menjadi pelet, bisa kita keringkan, juga bisa untuk makan ternak dan bisa juga untuk dikonsumsi sebenarnya kalau di Eropa ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin tidak bisa karena orang mungkin agak jijik melihat belatung. Sampah-sampah tadi kita masukkan di sini untuk menjadi makanan daripada maggot, dan ini maggot ini sudah berusia 15 hari kurang lebihnya. Ini yang siap untuk dipanen, untuk kita pastikan makan pada lele, bebek, atau ayam. Bisa dimakaskan makan langsung, bisa diproses menjadi pelet. Ini juga sangat sesuai dengan Laudato Si, di mana kita bisa punya perhatian terhadap penyelamatan lingkungan, yang biasanya juga melihat bahaya sampah, berbagai macam sampah. Kalau kita lihat dari sampah yang ada di masyarakat kita, itu sebagian besar dikatakan sampah itu termasuk sampah organik. Bisa sampai 70-80% dari suatu tempat itu sampahnya sampah organik. Sementara banyak orang perhatiannya dalam mengelola sampah itu sampah plastik. Yang 80%, 70% sampah itu seringkali lalai untuk dikelola. Maka di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara, itu tempat yang biasanya dikatakan TPA, tempat pembuangan akhir, itu berubah menjadi TPS, tempat pengelolaan sampah. Jadi sampah tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak berguna, tapi memang punya nilai tertentu. Dilihat dari potensi penyelamatan lingkungan, binatang ini memang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk membantu kita mengurai sampah.
seperti gini, dia makannya itu seperti tidak mengenal berhenti. Kemampuannya dia untuk mengurai sampah, saya tidak tahu apakah ada binatang lain yang seefektif binatang ini untuk mengurai sampah. Dilihat dari potensi penyelamatan lingkungan sangat bagus untuk dikembangkan. Bagaimana sebetulnya mengelola sampah dengan lebih baik, ramah lingkungan, dan juga dilihat dari segi potensi ekonominya, kita bisa mendapatkan potensi ekonomi yang cukup bagus karena binatang ini mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi, bisa digunakan untuk berbagai macam makanan untuk ternak, untuk unggas dan lain sebagainya. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk orang tidak bisa bekerja, apalagi dalam situasi yang tidak mudah mencari pekerjaan, ikut orang melamar kerja dan sebagainya. Maka sebetulnya kita bisa menengok budidaya binatang ini, maggot, sebagai salah satu alternatif kita menciptakan lapangan kerja. Dan tidak ada orang yang bisa mengatakan tidak bisa sebetulnya, karena binatangnya sendiri cukup mudah untuk dirawat, sumber makanannya berlimpah, dan kita bisa merawatnya dimanapun, asalkan kita perhatikan juga supaya tidak menimbulkan bau, karena memang sampah itu biasanya berbau. Tapi kita bisa mengupayakan supaya budidaya maggot ini sebaik mungkin, medianya juga kita atur sedemikian rupa, tidak boleh terlalu basah, dan juga kita bisa memilih jenis-jenis sampah tertentu yang tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Tentu kita harus menaruh hormat kepada saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu mengembangkan ini, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah cukup berkembang, bahkan ada instansi Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus mengembangkan ini dan sudah berhasil dengan baik. Ini merupakan kandang lalat, di mana lalat-lalat yang sudah menetas nanti akan diambil telurnya. Nah, supaya telurnya bisa berkumpul, kita berikan kayu-kayu ini supaya lalatnya bertelur di antara kayu-kayu ini. Naluri lalat ialah dia akan menaruh telurnya di tempat di mana nanti kalau telurnya itu menetas langsung bisa mendapatkan makanan. Maka kita berikan pancingan supaya dia bisa berkumpul di tempat di mana kita kehendaki supaya bertelur. Setelah lalatnya bertelur, itu biasanya indukannya yang betina akan mati setelah beberapa hari. Kemudian telurnya akan kita tetaskan. Setelah 2-3 hari menetas, kemudian itu menjadi maggot, kurang lebih memakan waktu selama 21 hari. Warnanya putih, dan itu saat dimana maggot itu memang saatnya makan. Itulah yang kita minta bantuan, supaya dia bisa mengurai sampah dengan sangat bagus. Makanan yang kita berikan memang bisa berasal dari berbagai macam jenis sampah yang organik. Tentu untuk kita menciptakan induan untuk lalat yang bagus, kita bisa memilih jenis makanan tertentu yang membuat nanti maggotnya bisa besar-besar dan lalatnya bisa besar-besar. Produksi telur dari satu induan, satu betina, itu bisa 900, bisa lebih. Pada saat maggot itu usia 21 hari, dia akan berubah menjadi prepupa, warnanya hitam. Itu sudah tidak akan makan lagi. Kita tinggal menunggu bagaimana akan berubah menjadi pupa, di mana maggot itu sudah diam. Boleh dikatakan itu sedang bertapa untuk memproses dirinya, nanti akan menetas menjadi lalat.
proses metamorfosis yang sangat bagus, di mana binatang itu akhirnya menjadi binatang yang kita kenal dengan black soldier fly. Kalau belatung yang disebut dengan maggot gitu istilahnya ya, maggot ya. Untuk belatung black soldier fly kita sebut dengan maggot. Itu idealnya ya setelah usia 12 hari ke atas sampai dengan 21 hari sebelum warnanya hitam, itu ideal untuk kita panen kalau mau kita berikan kepada binatang piaraan kita, misalnya ikan, unggas dan lain sebagainya. Itu saat dimana binatang itu mencapai ukuran yang ideal untuk dipanen. Nah, ketika sudah menjadi lalat, sebetulnya lalat ini sudah tidak perlu makanan, hanya perlu minum. Maka di kandang ini harus juga sering disemprot dengan air supaya dia mendapatkan minuman yang cukup sehingga juga lalatnya bisa sehat. Dan lalat ini memang memerlukan panas yang cukup supaya lalat ini menjadi aktif. Kalau lalat ini aktif, dia akan mencari pasangannya dan kemudian kawin. Kalau tempatnya gelap, dia akan menjadi lalat yang kurang aktif, dia kurang bergerak. Maka perlu cahaya yang cukup dengan panas yang cukup. Kalau usia lalat sendiri itu sebetulnya tidak lama, sekitar 1 minggu sampai dengan 10 hari. Maka binatang ini istimewa karena binatang ini ketika menetas dari telur menjadi maggot, sesungguhnya sudah tidak punya orang tua. Jadi boleh dikatakan binatang ini luar biasa. Dia hidup menetas tanpa ada orang tuanya. Boleh dikatakan ini binatang yatim piatu selalu ketika lahir. Tapi istimewanya dia punya kemampuan hidup di tempat yang biasanya kita katakan menjijikan, yaitu dengan sampah. Sirkulasi kehidupan dari lalat ini sebetulnya kita bisa mulai dari mana saja. Kita mulai aja dari bertelur ya. Dari telur lalat ini bisa kita ambil kemudian kita tetaskan, usianya kurang lebih sekitar 3 hari menetas. Itulah yang disebut dengan maggot. Maggot sendiri bisa berumur sampai dengan 21 hari. Itu bisa lebih bisa kurang ya, tidak terlalu jauh selisihnya. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi warna hitam, itu yang disebut kita prepupa. Nah, warna hitam yang sudah diam kita sebut pupa. Dia sedang bertapa untuk memproses dirinya sendiri, kemudian nanti akan dia menetas menjadi lalat. Setelah menjadi lalat dalam waktu 3 hari 4 hari dia dikatakan lalat dewasa, kemudian dia akan kawin. Dan setelah itu yang jantan kemudian mati, yang betina setelah bertelur juga beberapa hari kemudian dia mati. Itu yang siklusnya. Lalu dari telurnya itu yang kemudian kembali kita tetaskan untuk menjadi maggot. Itu siklusnya. Itu proses metamorfosis yang cukup menarik untuk kita perhatikan dari binatang ini. Satu induan bisa menghasilkan telur sekitar 900-an. Semakin besar indukannya, semakin bagus indukannya, juga akan semakin banyak telur yang dihasilkan. Nah, saudara sekalian, ini yang disebut dengan prepupa, di mana maggot itu kemudian berubah menjadi hitam, lalu tidak bergerak, dia seperti bertapa, bersemedi untuk memproses dirinya menjadi binatang yang nanti akan terbang, yang kita sebut dengan black soldier fly. Nah, salah satu peluang yang bisa kita ambil dari binatang ini ialah sesungguhnya kita bisa membuat industri makanan ternak yang sehat sesuai dengan usaha kita. Karena kita mau menciptakan makanan untuk binatang itu dari binatang ternak kita, berasal dari hewan ini, dari black soldier fly ini. Nah, kita mau memproduksi misalnya 1 kilo, ya sudah kita bisa membuat berapa telur yang bisa kita hasilkan dari lalat. Kita mau menciptakan misalnya 100 kilo, bisa juga. Istilahnya kalau mau dikembangkan menjadi berapapun sebetulnya sepertinya tidak terbatas. Jadi kita seperti menciptakan industri pakan ternak, mau mencapai berapa ton pun tergantung dari usaha kita.
Dan ini merupakan peluang untuk kita, siapapun dari kita, bisa mengembangkan binatang ini dengan budidaya yang kalau mau dilihat potensi mengelola sampah semakin banyak juga semakin besar. Kita bisa mengelola sampah. Dilihat dari segi potensi ekonominya menciptakan pakan ternak, juga kita bisa menciptakan mau berapa ton pun bisa. Ada juga kolam yang tidak terlalu besar tetapi akan kita coba manfaatkan untuk pengembangan selanjutnya dari black soldier fly dengan maggot. Nanti kita akan mencoba mengisi kolam ini dengan ikan, lalu kita beri makan dari maggot. Kita akan mencoba memelihara lele di kolam yang tidak terlalu besar ini, semoga juga bisa berhasil. Ayo saudara-saudaraku semua, kita belajar dari lalat. Yang nampaknya binatang ini tidak bermanfaat tapi membawa berkat. Kita belajar supaya jangan sampai kalah dengan lalat. Lalat pun bisa memberi manfaat, dan hidup kita jangan sampai tidak memberikan manfaat. Ini bisa jadi berkat. Lalat pun bisa memberi berkat, apalagi kita manusia bisa.